Halo teman-teman, ketemu lagi di dalam acara Discipleship Journey, menjadi sahabat dalam perjalanan memuridkan. Kali ini teman-teman kita sudah bersama dengan sahabat perjalanan dari salah satu alumni. Kita perkenalkan aja ya. Silakan Tara. Halo. Hai teman-teman, perkenalkan aku Agnes Ambarita. Aku alumni Untirta, jurusan Administrasi Negara dulu. Angkatannya masih angkatan muda. Berapa tuh? Angkatan 2008. Udah lama dong, udah hampir 10 tahun jadi alumni ya. Ya, hampir satu dekade ya. Asik, dekade. Bahasa apa ya itu? Jarang banget dengar dekade. Ya udah jadi alumni hampir satu dekade gitu. Sedekade ini tuh kerjanya di mana sekarang? Ya. Pengalamanmu habis kuliah lulus deh. Sekarang untuk saat ini aku bekerja di salah satu yayasan misi ya, yayasan Kristen di Profesional Sinergi Indonesia. Aku sebagai staf lapangan di sini. Untuk daerah pelayanannya ada yang di Tangerang, ada juga yang di daerah timur sana. Oh, di mana tuh? Di NTT. Wah, tapi kita turut berduka ya Iya, untuk kejadian banjir, bencana dan di longsor sana bencana. ya. Apa ada gerakan ke sana untuk membantu juga dari PSI? Ya, saat ini kita sedang menggerakkan untuk bisa membantu korban yang ada di sana. Nah, Dek, thank you udah datang juga untuk sharing perjalanan pemuritannya. Aduh. Asik. Kita temanya kali ini tentang Bible Movement. Wow. Bible Movement itu salah satu keunikan pelayanan mahasiswa. Ya, betul. Gitu sekali. ya. Ya. Nah, tapi ini bagaimana kita mempercakapkannya di dalam pemuritan kita. Ya. Gitu. Nah, dengar-dengar kan 9 tahunan jadi alumni itu kau masih pelayanan di kampus. Iya. Sejauh ini apa yang dikerjain waktu pelayanan di kampus? Kalau di kampus ya Sampai hari ini ya Dea, masihkah sampai aktif hari ini melayani di kampus? Ya bisa dibilang masih lah ya. Masih karena memang masih pegang kelompok kecil juga. Sampai hari ini ada satu kelompok para alumni yang sedang dipegang saat ini. Angkatan berapa itu akak kamu? Mereka angkatan berapa ya? Mungkin 2016 ya. Apa sih kesulitannya Dek? Oh, jadi PKK di masa-masa sudah jadi alumni ini? Sebenarnya sangat bersyukur dan sangat senang ya dipercayakan sama Tuhan bisa memuridkan walaupun sudah jadi alumni gitu, karena masalah waktu gitu. Iya, benar itu sekali. yang paling sulit sih sebenarnya, membagi waktu di mana memang cukup berat sih untuk alumni. Pernah juga punya pengalaman Dek, waktu itu kau sama PK kamu ditinggal karena PK kamu sudah lulus gitu. Gimana waktu masa-masa kau dimuridkan di kampus? Di dalam masa pemuritan di kampus itu tidak mudah gitu ya, karena waktu itu kayaknya aku di dalam keadaan atau kondisi yang sedang butuhnya gitu untuk ada teman seperjalanan begitu, tetapi ternyata ditinggalkan oleh PKK. Tapi untuk itu pun aku bersyukur bahwa bisa dikasih kesempatan bertemu dengan kakak itu, dan menurutku ya dari dialah sebenarnya awal mulanya aku bisa tahu pemuritan itu seperti apa begitu, dan proses mengenal Tuhan pun aku belajar dari dia, walaupun di dalam perjalanannya akhirnya aku ditinggal. Jadi walaupun PK kamu
pergi meninggalkan kayak ngapain Tinggal pas sih? lagi sayang-sayangnya. Lagi ditinggal. Ya tapi juga nggak salah ya ketika para PKK yang sudah alumni memang harus mereka bergumul dengan dunia profesi. Tapi itulah makanya PKK yang memang sudah berkomitmen harus diselesaikan. Setidaknya tuh sampai MHB selesai. Jangan ditinggal ketika masih bayi rohani ya. Pasti kan juga mereka butuh makanan. Nah itu juga yang disyukuri ya. Kalau kau sendiri tuh punya kebutuhan, punya kehausan untuk belajar firman gitu. Dan ya memang firman yang bisa mengubah hidup. Kau sendiri bagaimana menemukan pengalaman firman itu mengubah hidupmu gitu. Jadi memang bukan PKK yang sedang jadi jagoannya. Karena PKK-nya ada, PKK-nya hebat, dia bisa ngerjain pemuritan kelompok kecilnya bagus gitu. Iya, betul. Jadi mungkin pada saat itu aku nggak ngerti ya Kak. Maksudnya nggak ngerti bahwa bukan PKK satu-satunya yang jadi faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dari adik-adik bertumbuh ya. Pemuritan itu sendiri gitu. Tetapi bagaimana hidup kita yang terus berpaut kepada firman itu, bergaul akrab dengan firman itu. Mungkin pada saat itu sih yang mungkin ya Kak, pada saat itu ya memang aku bukan penasaran sih, tapi ada titik di mana sepertinya kalau aku hidup hidup berjalan dengan pemikiranku sendiri, dengan hikmatku sendiri, aku nih nggak bakal jadi apa-apa gitu loh Kak. Aku nih bukan siapa-siapa gitu loh. Dan akhirnya itu ditemukan di dalam firman itu sendiri yang itu kan peran firman Tuhan adalah mengajar kita, menuntun kita begitu ya, membimbing kita gitu. Bagaimana hidup kita yang sangat lemah dan terbatas ini dituntun kepada kebenaran. Begitu. Benar, itu dia. Benar, setuju sekali. Makanya pengajaran firman itu harus jadi yang utama. Kelompok kecil itu tempat yang Tuhan anugerahkan di kampus untuk firman diberitakan. Betul. Dan itu menjadi prioritas bagaimana kelompok kecil dikerjakan. Terselenggaranya kelompok kecil ya memang supaya ada pengajaran firman. Betul. Dan bagaimana ada semangat menghidupinya ya. Dan menurutku kelompok kecil itu adalah salah satu arena atau wadah di mana firman Tuhan itu bisa diberitakan, dibagikan dengan cara yang sangat fleksibel gitu. Tidak hanya kalau kita datang beribadah ke gereja ya kita hanya mendengar gitu ya. Tapi di dalam kelompok pemuritan itu kita bisa diskusi. Bahkan di dalam kita makan bersama pun di situ bisa terjadi pemberitaan firman begitu. Nggak usah jadi mahasiswa teologi untuk bisa mempercakapkan. Tapi dengan firman. Catatan adalah bahwa setiap kita memang adalah orang-orang yang berpaut kepada firman itu gitu. Jadi yang nggak asal ngomong juga gitu. Makanya itulah penting PKK gitu ya. Persiapan bahan juga deh. Kehidupan pribadi bersama-sama dengan Tuhan itu tuh sangat penting begitu. Nah karena itulah yang terus-menerus dibagikan, diberitakan di dalam kelompok pemuritan itu sendiri gitu. PKK harus memperjuangkan firman diajarkan. Dan AKK juga harus punya semangat bersama dengan para pemimpin untuk menghidupi firman bersama-sama. Tapi Dek, pernah nggak sih juga ketemu dalam kondisi kau memuridkan AKK yang mandek untuk semangat belajar firman, terus juga nggak bahas bahan kelompok kecilnya? Gimana sih? Sangat pernah. Sangat pernah. Pernah ketemu dengan AKK yang memang motivasinya ya udahlah yang penting aku punya komunitas. Tapi kalau giliran kita mau bahas bahan, nantilah Kak kita sharing dulu gitu. Itu kan ya mungkin hal yang biasa ya dihadapi para PKK di luar sana gitu. Jadi kalau udah ngomongin
nanti minggu depan kita bahas bahan ya. PA ya. PA ya. Hilang langsung nggak udah respon. langsung aduh. Benar. Gitu. Ya kalau aku sih pernah mengalami Punya pengalaman itu, ya, pengalaman. yang susah waktu ketemu AKK yang kalau udah bahas bahan Iya. slow respon, bahkan bisa hilang responnya. Iya. Tiba-tiba HP-nya nggak bisa dihubungin. Iya. Tiba-tiba udah janjian besoknya nggak dateng. Tiba-tiba hamin berapa menit, aduh maaf ya kak, aku nggak bisa, tiba-tiba aku ada ini dan segala macam. Iya ya. Dan di online juga aku begitu. Apalagi kita belum pernah ketemu anak-anaknya. Nah ya itu lebih sulit Gitu. lagi sih. Tapi mereka dikasih tahu kalau kita ada kelompok kecil, dan sangat-sangat dengan jelas diberitahukan bahwa kelompok kecil itu PA, pendalaman Alkitab, yang artinya utama berproses di sana adalah firman, diberitakan dan belajar, mendiskusikannya, dan juga ada proyek ketaatan untuk menghidupinya. Tapi ya kenapa waktu adik-adik diajak untuk ngatur jadwal, kita PA ya, bahas pipa, bahas MHB, udah nggak respon. Dan kalau mereka udah nggak respon, ya udah kita mau ngapain? Karena kan kita emang berkomunikasi dengan teks dong. Iya. Gitu. Dan itu sulit. Itu salah satu tantangan juga ya di dalam pemuritan gitu, di dalam kelompok kecil gitu ya, secara khusus. Kelihatannya hal-hal yang berbau rohani itu seperti tidak menarik gitu ya. Itulah kenapa seorang PKK gitu ya, bahkan mungkin kalau ditarik ke dalam diri kita pun, bagaimana kita bisa haus dan tertarik kepada firman itu adalah ya, menurutku itu anugerah sih kak. Gitu, itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Dan tentu dalam hal itu sebagai PKK ya kita perlu serius berdoa sih untuk AKK kita gitu, supaya mereka haus dan lapar gitu akan kebenaran firman Tuhan gitu. Dan berdoa terus ya, kita sendiri juga menunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup yang bergaul erat dengan firman itu, bukan cuma sekedar tahu tapi juga kita melakukannya gitu. Jadi bukan cuma beritakan aja gitu ya. Itu cuma sebatas pengetahuan bagi mereka. Lama-lama mereka bosan gitu. Dan ya tentu menghadapi mereka pun tidak mudah ya kak. Benar. Tidak mudah, tapi ya terus beritakan. Yes. Dan bagian dari mereka mendengarkan, mereka akhirnya diubahkan oleh firman itu kan adalah ya pekerjaan Roh Kudus gitu ya kak. Bagian kita adalah ya terus beritakan gitu firman Tuhan itu sendiri. Beritakan dan lakukan sih kak. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong aja. Apalagi untuk generasi sekarang, kalau dengerin orang ngomong kayaknya bisa banyak dicari di YouTube gitu ya. Iya benar. Bisa cari di Instagram gitu. Kalau untuk dengerin orang ngomong, tetapi hidup yang apa ya kak? Hidup yang otentik, yang memang benar-benar sejalan dengan firman itu, ya mungkin itu yang diajarkan di kelompok kecil. Iya, itu yang diajarkan atau itu yang dilakukan di dalam kelompok kecil. Benar. Gitu sih kak. Jadi PKK harusnya berjuang ya Dek. Mereka meskipun ketemu kondisi yang sulit, tapi cara yang paling tepat dalam menghadapi situasi seperti ini adalah tidak berhenti. Iya, tidak bertahan dan terus beradaptasi. Bagaimana menyesuaikan proses berkakak itu tetap jalan. Bahas bahan jalan. Menurutku itu dalam proses pemuritan tantangan tuh pasti selalu ada. Mungkin di zaman aku ya punya tantangan tersendiri juga gitu mengerjakan pemuritan, atau bahkan aku yang menikmati pemuritan itu sendiri pun punya tantangan tersendiri gitu ya. Dan mungkin di zaman ini ya tantangannya online gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita berhenti gitu. Setuju. Stuck di udahlah nggak bisa gitu ya, nggak bisa lagi anak ini dikejar atau nggak bisa lagi kerjain kelompok kecil karena online begini, gimana caranya gitu. Ya jangan habis akal sih. Segala upaya, segala cara gitu. Karena dulu di awal-awal pandemi sempat sih aku punya pikiran, gimana ya kelompok kecil, karena waktu itu juga masih terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Jadi berpikir
apakah kami akan berhenti sampai di sini gitu ya? Libur dulu kelompok Libur kecil. dulu semuanya gitu. Tapi waktu itu yang aku nikmati bahwa kalau nggak salah dalam Timotius ya Kak bilang bahwa Beritakanlah firman, baik tidak baik baik waktunya begitu. Jadi di masa mau dia online mau offline, mau ada corona nggak ada corona ya beritakanlah firman. Cakep. Gitu. Itu dia yang juga memang terngiang-ngiang. Iya. Kalau kita berhenti sebagai pemimpin memperjuangkan pemberitaan firman, ya terus adik-adik kita makan apa? Iya. Padahal betul. kan kita adalah dalam peranannya sebagai PKK menjadi gembala. Betul Dan sekali. itu kan memberi makan. Makanan apa? Makanan rohani buat mereka ya lewat firman. Iya. Tapi kita itu terlalu overthinking deh. Adik-adik nih di kampus PKK yang mentok berhenti di tengah jalan karena udahlah Kak libur dulu nanti deh kalau udah offline. Iya. Akhirnya kehilangan generasi kita. Betul sekali. Besok yang jadi pemimpin di kampus siapa? Gitu. Kalau kita nggak sekarang memuridkan mereka. Iya. Dan tahu nggak itu karena apa? Ya belum kenal, belum pernah ketemu. Gimana Kak ngasih bahannya? Belum mereka juga percaya sama kita. Lah itu semua tuh adanya di sini kita doang. Betul. Tapi waktu mereka diperhadapkan di depan kita dan mereka masih mau dan seksi kakak melaporkan ada orang yang mau apapun respon mereka ya kejar. Nah itu juga yang kulakukan. Pernah waktu kelompok kecil sama angkatan 2020 itu cuman suara doang. Iya. Video call tapi cuman mukanya nggak ada, cuman suara. Gimana coba mau deket, mau saling kenal, ya udah mereka cuman nggak dengerin posisinya lagi tidur atau sambil ngerjain yang lain. Aku juga nggak tahu. Tapi buatku adalah bagianku ngerjain aja. Iya. Waktu mereka masih bilang mau, ayo. Mereka kasih waktu, ayo. Nah, untuk teman-teman yang mungkin juga memang belum ketemu waktunya, jangan habisin untuk cari-cari waktu, PDKT dulu. Ya itu emang harus ditempuh, ya Iya, nggak? betul. Tapi ya jangan ketika ketemu titik tertutup, kayak mereka dingin responnya, ya kita libur. Ya usahain lagi sampai di titik mungkin, ya boleh nggak sih kita langsung selesain aja? Ya kalau mereka nggak mau, buat apa? Karena kan memang kelompok kecil ya untuk belajar firman gak sih Dek? Ya kalau mereka nggak siap nggak apa-apa ya. Untuk PKK mungkin bisa cari kelompok yang lain. Iya. Gitu nggak Dek menurutmu? Jadi kalau ya aku mungkin ini sih Kak, kalau dalam kelompok kecil itu ya seberjuang itulah untuk mereka ngejar gitu ya. Misal kayak kita pegang 3 orang gitu ya dalam satu kelompok gitu. Kan kita maunya tuh 3-3-nya nih jalan semua gitu ya Kak. Iya. Tapi di antara ketiga ini nah nanti terjadilah seleksi alam gitu kan. Iya. Gitu ya. Di antara yang ketiga akhirnya ya ada di satu titik bahwa ya siapa yang mau akhirnya Benar, gitu. ya. Mau 1 orang yang mau aku akan perjuangkan. Iya. Gitu. Iya. Mau 2 orang ya ayo gitu. Itu sih jadi akhirnya jangan tunggu aku deket dulu ini dulu. Iya. Aku setuju bahwa perjalanan pemuritan itu tuh bukan cuma sekedar bahas bahan. Tentu Tuhan kasih hikmat lah Kak untuk kita bisa mana nih memutuskan apakah aku memang harus terus kejar ini anak sampai akhirnya ini tertinggal gitu. Ternyata dia sudah haus dan meronta-ronta gitu ya untuk mau belajar firman, tapi karena kita tunggu yang satu. Aku setuju bahwa di dalam kelompok kecil memang harus ada relasi yang dalam satu sama lain gitu. Tetapi dengan keterbatasan yang kita punya saat ini, tentu itu juga jadi satu pergumulan, satu perjuangan yang berat gitu. Ya sambil kita mengupayakan itu terus dan firmannya jangan ketinggalan, dilupakan. Jadi kayaknya kalau sekarang tuh siapa yang mau, ayo gitu. Iya. Mana yang terlihat ada peluang, kerjain aja. Ya kalau nggak mau, tanya yang lain. Siapa tahu masih ada yang mau. Ya kita emang cuma bagiannya sebagai PKK menyerahkan mereka sama firman dong. Kita itu mempercayakan mereka dipelihara oleh firman. Cuman firman yang bikin mereka bertumbuh. Benar. Firman yang mengubah hidup mereka kan. Iya. Nah terus kalau di kelompok kecil nggak ada firman diberitakan, terus
Apa tujuan dari kelompok kecil? Benar sekali. Hanya monumen saja, Betul. tapi semangat Bible movement-nya itu tidak muncul. Dan di dalam pemuritan itu jangan mungkin sekali-sekali mengarahkan AKK itu tunduk kepada kita, gitu Kak. Tapi menolong mereka untuk tunduk kepada firman, gitu. Di dalam mempertimbangkan segala sesuatu dalam hidup, yang mengarahkan mereka untuk tunduk kepada firman, bukan tunduk kepada PKK. Menurutku sih kalau aku mengandalkan PKK ku dulu, ya mungkin aku nggak akan ada di sini. PKK hilang. Ya kita juga nggak kita jadi berhenti belajar. Harusnya nggak begitu kan? Nggak begitu. Nah menurutku ya yang tetap menjaga adalah firman dan satu anugerah yang sangat besar menurutku ya Kak. Dalam sepanjang hidupku aku bisa diberikan kesempatan ada di dalam kelompok kecil. Menurutku itu satu kesempatan yang mungkin nggak semua orang ya dapatkan. Makanya ya rugi sekali kalau orang menyia-nyiakan kelompok kecilnya. Dan dalam perjalanan itu ya akhirnya Tuhan juga bisa pertemukan dengan kakak. Dan ya waktu lihat teladan Kak Maria gitu ya, Kak Stevi, Kak Mita gitu ya, di saat itu gitu bagaimana mereka juga ya menghidupi firman begitu itu sih. Nah itu dia, mau generasi ini tantangannya apa, offline online tidak ada tantangan dalam memuridkan. Betul Kak. Tapi bukan jadi sebuah alasan untuk kelompok kecil jadi mandek, berhenti. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya terus kerjakan setia, continue, dan firman itu menjadi kesempatan untuk orang-orang bisa dengar ketika di dalam kelompok kecil. Dan Tuhan sendiri yang mengubahkan. Betul, Kak. Tantangan tuh pasti selalu ada Kak. Di zaman Paulus pun tantangannya jauh lebih berat sih menurutku. Ngeri nih. Dia di penjara loh. Lah kita baru ditolak respon WA lain langsung. Nggak mau ngajak dia kelompok kecil lagi, mager lah. Tuhan yang sudah panggil kita jadi PKK, pasti Tuhan yang siapkan siapa orang-orang yang kita melayani. Dan kita menghargai bukan cuma semata-mata pribadi orang itu, tapi jiwanya yang adalah milik Tuhan sebagai kawanan domba Allah. Jangan karena aduh susah, ya mari beradaptasi dan bertahan sambil berjuang. Kalau nggak ada cara untuk membuat mereka mengenal Tuhan. Percayakan mereka pada firman. Karena itu sejauh apa firman diberitakan dalam kelompok kecilmu? Bahas bahan menjadi bagian yang utama dari proses berkelompok kecilmu. Apakah cuman sharing time, kebersamaan, ngopi-ngopi? Kalau yang online, apakah ketika dia nggak respon waktu diajak bahas bahan langsung berhenti? Enggak. Jadi ya tetap semangat harusnya ya. Harusnya tetap semangat. Gitu. Nah itu dia teman-teman kisah perjalanan Agnes dan juga saya di dalam memuridkan. Teman-teman tetap semangat meskipun hari ini kita memuridkan di ruang virtual dan di dalam relasi yang hanya bertemunya online. Apapun tantangannya, teman-teman jangan berhenti untuk memberitakan firman. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Mari membahas PA, mari berjalan terus melanjutkan pemuritan bersama dengan adik-adikmu. Tuhan memberkati. Discipleship Journey menjadi sahabat perjalanan memuridkan. Sampai ketemu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang diserahkannya kepadamu, bukan dengan paksa atau hati yang susah,